Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlawanan terhadap VOC. Yang pertama, Maluku kembali angkat senjata. Pada tahun 1605, Belanda mulai memasuki wilayah Maluku dan berhasil merebut benteng Portugis di Ambon. Praktik monopoli dengan sistem pelayaran hongi menimbulkan kesengsaraan rakyat. Pada tahun 1635 muncul perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC di bawah pimpinan Kapiten Kakiali. Perlawanan segera meluas ke berbagai daerah. Beberapa tindakan sewenang-wenang Belanda di Maluku, antara lain, yang pertama, melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil bumi atau rempah-rempah kepada VOC. Yang kedua, adanya perintah penebangan atau pemusnahan tanaman rempah-rempah jika harga rempah-rempah di pasaran turun, atau hak ekstirpasi, dan penanaman kembali secara serentak apabila harga rempah-rempah di pasaran naik atau meningkat. Yang ketiga, mengadakan pelayaran hongi atau patroli laut yang diciptakan oleh Frederik de Houtman, gubernur pertama Ambon, yakni sistem perondaan yang dilakukan oleh VOC dengan tujuan untuk mencegah timbulnya perdagangan gelap dan mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan di seluruh Maluku. Untuk mematahkan perlawanan rakyat Maluku, kompeni menjanjikan hadiah besar kepada siapa saja yang dapat membunuh Kakiali. Dengan gugurnya Kakiali, untuk sementara Belanda berhasil mematahkan perlawanan rakyat Maluku. Setelah itu, muncul lagi perlawanan sengit dari orang-orang Hitu di bawah pimpinan Telu Kabesi. Pada tahun 1650, muncul perlawanan di Ambon yang dipimpin oleh Saidi. Perlawanan meluas ke daerah lain seperti Seram, Maluku, dan Saparua. Pihak Belanda terdesak, lalu meminta bantuan ke Batavia. Pada Juli 1655, bala bantuan datang di bawah pimpinan Flaming van Ausholm dan terjadilah pertempuran sengit di Hoa Mohel. Pasukan rakyat terdesak, Saidi tertangkap dan dihukum mati. Pada akhir abad ke-18, muncul lagi perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Jamaluddin, namun segera dapat ditangkap dan diasingkan ke Ceylon atau Sri Lanka. Menjelang akhir abad ke-18, 1797, muncullah perlawanan besar rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Nuku dari Tidore. Sultan Nuku berhasil merebut kembali Tidore dari tangan VOC. Akan tetapi, setelah Sultan Nuku meninggal 1805, VOC dapat menguasai kembali wilayah Tidore. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah peta Kepulauan Maluku. Thomas Matulesi lahir di Haria, Pulau Saparua, Maluku, 8 Juni 1783, meninggal di Ambon, Maluku, 16 Desember 1817, pada umur 34. Juga dikenal dengan nama Kapitan Patimura, atau Patimura adalah pahlawan nasional Indonesia dari Maluku. Sebelum melakukan perlawanan terhadap VOC, ia pernah berkarir dalam militer sebagai mantan sersan militer Inggris. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah ilustrasi Patimura. Sebab-sebab terjadinya perlawanan terhadap Belanda. Yang pertama, adanya perjanjian London 1816 yang menyatakan Belanda berkuasa di Maluku. Yang kedua, rakyat Maluku menolak kehadiran Belanda karena pengalaman mereka yang menderita di bawah VOC. Yang ketiga,
pemerintah Belanda menindas rakyat Maluku dengan diberlakukannya kembali penyerahan wajib dan kerja wajib. Yang keempat, dikuasainya Benteng Dorstede oleh pasukan Belanda. Rakyat mengalami penderitaan yang panjang karena menentang Belanda di bawah pimpinan Pattimura. Pattimura didukung oleh teman-temannya seperti Anthony Rebok, Philip Latumahina, dan Christina Marta Tiahahu. Tanggal 15 Mei 1817, rakyat Maluku mulai bergerak dengan membakar perahu-perahu milik Belanda di pelabuhan Porto. Selanjutnya, rakyat menyerang penjara Dorstede. Residen Van den Berg tewas tertembak dan benteng berhasil dikuasai oleh rakyat Maluku. Pada bulan Oktober 1817, pasukan Belanda dikerahkan secara besar-besaran. Belanda berhasil menangkap Pattimura dan kawan-kawannya pada tanggal 16 November 1817. Pattimura dijatuhi hukuman mati di tiang gantungan dan berakhirlah perlawanan rakyat Maluku. Ini adalah gambar Marta Christina Tiahahu, salah satu pahlawan dari Maluku. Yang kedua adalah perlawanan Makassar. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC terjadi pada tahun 1654 sampai 1655 yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Pada pertengahan abad ke-17, kerajaan Makassar menjadi pesaing berat bagi VOC, terutama dalam bidang pelayaran dan perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Persaingan dagang tersebut terasa semakin berat untuk VOC, sehingga VOC merancang siasat dengan berpura-pura ingin membangun hubungan baik dan saling menguntungkan dengan kerajaan Makassar. Upaya VOC yang sepertinya terlihat baik ini disambut oleh Raja Goa dan kemudian VOC diberikan izin untuk berdagang secara bebas. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah ilustrasi dari Sultan Hasanuddin. Setelah mendapatkan kesempatan berdagang dan mendapatkan pengaruh di Makassar, VOC mulai mengajukan tuntutan kepada Sultan Hasanuddin. Tuntutan VOC terhadap Makassar ditentang oleh Sultan Hasanuddin dalam bentuk perlawanan dan penolakan semua bentuk isi tuntutan yang diajukan oleh VOC yang sangat ingin menguasai perdagangan di daerah Indonesia Timur. Oleh karena itu, VOC selalu berusaha mencari jalan untuk menghancurkan Makassar, sehingga terjadilah beberapa kali pertempuran antara rakyat Makassar dengan VOC. Perang Makassar 1666 sampai 1668 sebenarnya dipicu oleh perang dagang antara kerajaan Makassar yang menjadikan pelabuhannya bebas dikunjungi oleh kapal-kapal dari Eropa ataupun dari Asia dan Nusantara, dengan pihak VOC yang ingin memaksakan monopoli. Pelabuhan Makassar dianggap menyaingi perniagaan VOC. Keinginan VOC untuk mengontrol jalur perniagaan laut ditolak oleh Sultan Hasanuddin. Dalam kebudayaan bahari yang dimiliki oleh orang Makassar, mereka memiliki filosofi bahwa secara umum laut adalah milik bersama, siapapun boleh melayarinya. Kejayaan Gua Tallo ketika berada di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669 Masehi membuat posisi VOC di kawasan Indonesia Timur menjadi terancam. Rivalitas antara Gua Tallo dan VOC semakin meruncing dan perang tak lagi bisa terelakkan. Latar belakang perlawanan Gua Tallo terhadap VOC yaitu VOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur
dan VOC melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Somba Opu. Untuk menghadapi tindakan VOC yang semena-mena, Sultan Hasanuddin memperkuat pasukan dengan memerintahkan kerajaan bawahan di Nusa Tenggara untuk mengirimkan prajuritnya. Sedangkan di lain sisi, VOC menggunakan politik divide et impera dengan meminta bantuan Arung Palaka dari Kesultanan Bone. Arung Palaka menerima permintaan dari VOC dengan alasan ingin membalas kekalahannya atas Goa Tallo dan merebut kembali kemerdekaan Bone. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah ilustrasi dari Arung Palaka. VOC di bawah J.C. Spelman membawa sekitar 1.900 prajurit dan 21 armada kapal perang. Ditambah lagi pasukan dari Bone di bawah pimpinan Arung Palaka. Pertempuran berlangsung sengit selama 4 bulan dan Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang intinya berisi VOC diperbolehkan memonopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Semua orang asing diusir dari Goa Tallo kecuali VOC. Goa Tallo mengganti biaya kerugian perang. Beberapa wilayah kekuasaan Goa Tallo diserahkan kepada VOC. Sultan Hasanuddin pada awal 1668 membatalkan perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Goa Tallo. Pada 1669, Arung Palaka menyerang benteng Somba Opu dengan kekuatan sekitar 7.000 sampai 8.000 pasukan. Arung Palaka dapat menaklukkan benteng Somba Opu dan Sultan Hasanuddin beserta pasukannya melarikan diri hingga meninggal pada tahun 1610. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah benteng Somba Opu. Yang ketiga adalah perlawanan Trunajaya. Pemberontakan Trunajaya atau Perang Trunajaya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh bangsawan Madura, Raden Trunajaya, dan sekutunya pasukan dari Makassar terhadap Kesultanan Mataram yang dibantu oleh Perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC di Jawa pada dekade 1670-an dan berakhir dengan kemenangan Mataram dan VOC. Perang ini berawal dengan kemenangan pihak pemberontak. Pasukan Trunajaya mengalahkan pasukan kerajaan di Gegodok 1679, lalu berhasil menduduki hampir seluruh pantai utara Jawa dan merebut Keraton Mataram di Keraton Pleret 1677. Raja Amangkurat I meninggal ketika melarikan diri dari keraton. Ia digantikan oleh anaknya, Amangkurat II, yang meminta bantuan kepada VOC dan menjanjikan pembayaran dalam bentuk uang dan wilayah. Pasukan VOC dan Mataram merebut kembali daerah Mataram yang diduduki dan merebut ibu kota Trunajaya di Kediri 1678. Pemberontakan terus berlangsung hingga Trunajaya ditangkap VOC pada akhir 1679 dan juga kematian atau menyerahnya pemimpin pemberontakan lain 1679 sampai 1680. Trunajaya menjadi tawanan VOC tetapi dibunuh oleh Amangkurat II saat kunjungan raja pada 1680. Amangkurat II meminta bantuan VOC untuk menundukkan Trunajaya. Sebelum bantuan diberikan, dibuatlah perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Jepara, September 1677.
Perjanjian itu berisi bahwa daerah pesisir utara Jawa mulai Kerawang sampai ujung timur digadaikan pada VOC sebagai jaminan pembayaran biaya perang Trunajaya. Akhirnya, Trunojoyo atau Trunajaya dapat dikepung dan menyerah di lereng Gunung Kelut pada tanggal 27 Desember 1679 kepada Kapiten Jongker. Trunojoyo kemudian diserahkan kepada Amangkurat II yang berada di Payak, Bantul. Pada 2 Januari 1680, Amangkurat II menghukum mati Trunajaya. Sejak itulah Mataram di bawah kekuasaan VOC. Dengan padamnya pemberontakan Trunojoyo, Amangkurat II memindah keraton Pleret yang sudah ambruk ke Kartasura. Mataram berhutang biaya peperangan yang sedemikian besarnya kepada VOC, sehingga akhirnya kota-kota pelabuhan di pesisir utara Jawa diserahkan sebagai bayarannya kepada VOC. Cangkraningrat II juga diangkat kembali oleh VOC sebagai penguasa di Madura, dan sejak itu VOC pun terlibat dalam penentuan suksesi dan kekuasaan di Madura. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah ilustrasi dari Trunojoyo. Yang keempat adalah Mataram melawan VOC. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-citanya ini, maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa. Apalagi tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli itu juga dapat membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Yang pertama, tindakan monopoli yang dilakukan VOC. Yang kedua, VOC sering menghalangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Yang ketiga, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan yang keempat, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pada tahun 1628 telah dipersiapkan pasukan dengan segenap persenjataan dan perbekalan. Pada waktu itu, yang menjadi gubernur jenderal adalah J.P. Choen. Sebagai pimpinan pasukan Mataram adalah Tumenggung Baureksa. Tepat pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, tetapi kompeni VOC berusaha menghalang-halangi, sehingga pertempuran antara kedua pihak tidak dapat dihindarkan. Di tengah-tengah berkecamuknya peperangan itu, pasukan Mataram yang lain berdatangan, seperti pasukan di bawah Sura Agul-Agul yang dibantu oleh Kiai Dipati Mandurareja dan Upasanta. Datang pula laskar orang-orang Sunda di bawah pimpinan Dipati Ukur. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia dari berbagai tempat. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC di berbagai tempat. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah kerajaan Mataram.
Belajar dari kekalahan terdahulu, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Ia juga membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan seperti di Tegal dan Cirebon. Tahun 1629, pasukan Mataram diberangkatkan menuju Batavia. Sebagai pimpinan pasukan Mataram dipercayakan kepada Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Juminah, dan Dipati Purbaya. Ternyata, informasi persiapan pasukan Mataram diketahui oleh VOC. Dengan segera VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang dipersiapkan pasukan Mataram. Di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Pasukan Mataram pantang mundur. Dengan kekuatan pasukan yang ada terus berusaha mengepung Batavia. Pasukan Mataram berhasil mengepung dan menghancurkan benteng Hollandia. Keberhasilan Mataram dapat dibalas oleh VOC. VOC mengalahkan Mataram dengan menghancurkan lumbung-lumbung padi di Cirebon dan Tegal dengan cara dibakar. Akibatnya, pasukan Mataram yang menyerang VOC kesulitan pangan. Selain itu, jarak antara Yogyakarta dengan Batavia, kalahnya persenjataan, dan penyakit malaria menjadi alasan kekalahan Mataram dalam menghadapi VOC. Kegagalan yang kedua kalinya ini tidak membuat Sultan Agung menyerah, malah membuat Sultan Agung mempunyai keinginan membuat penyerangan yang ketiga. Namun hal tersebut tidak terwujud karena tahun 1645 Sultan Agung meninggal dunia. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah ilustrasi dari Sultan Agung. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.